150 Hijriah menjadi tahun penting dalam catatan sejarah Islam. Di tahun itu, seorang imam besar, Abu Hanifah atau yang dikenal dengan Imam Hanafi, wafat. Subhana man lahu dawam. Laqad mata al-imam Abu Hanifah an-Nu'man. Imamu ahli ar-ra'y. La hawla wa la quwwata illa billah. Di saat yang sama, Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza, Palestina pada bulan Rajab. Nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Mata al-imam Abu Hanifah an-Nu'man. لا حول ولا قوة إلا بالله. ومتى كانت وفاته؟ الثلاثاء قبل الماضي. الثلاثاء؟ يموت يوم يولد ولدي. من يدري؟ ربما كان والدك هذا خير الخلف لخير السلف. Sang ayah, seorang keturunan Quraisy dari Mekah, wafat tak lama setelah Syafi'i dilahirkan. Nasabnya bertemu dengan nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada kakek ketiga, Abdul Manaf. Maka di usianya yang kedua, ia dibawa sang ibunda menuju Mekah, menjemput kebesarannya. Kelahiran orang besar seperti Imam Syafi'i kembali menguatkan betapa dahsyatnya peran wanita, betapa dahsyatnya peran ibu di dalam rumah tangga. Karenanya Islam sangat peduli dengan mendidik wanita agar wanita tahu betul tugasnya masing-masing. Bahwa seorang wanita ditempatkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disampaikan dalam surat Al-Ahzab, wa qarna fi buyutikun, bahwa ditempatkan para wanita di rumah-rumah mereka karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu bahwa disinilah letak keberhasilan para wanita itu, di mana mereka berhasil mendidik anak-anak kelak ketika mereka memiliki anak dan keturunan. Imam Syafi'i rahimahullah bukan satu-satunya, karena banyak orang-orang besar dalam Islam yang lahir dalam keadaan yatim dan selalu ada peran wanita-wanita yang hebat di baliknya sampai lahir orang seperti Imam Syafi'i rahimahullah taala. Maka ibunya mulai merancang bahwa kalau selamanya hidup dengan ibunya yang miskin janda di jalur Gaza sebatang kara, maka tidak ada yang banyak bisa dia lakukan untuk anaknya. Ibunya berpikir sangat jauh, dan ini menunjukkan bahwa ibu Imam Syafi'i rahimahullah taala adalah ibu yang sangat cerdas, ibu yang salehah, ibu yang mengerti bagaimana mendidik anaknya, dan ibu yang fokus dalam mendidik anaknya, tidak terbagi perhatiannya, fokus mendidik anaknya sampai lahir orang besar, seorang ulama besar yaitu Imam Syafi'i rahimahullah taala. Niat mulia sang ibunda disambut oleh kecerdasan Syafi'i. Di usianya yang ke-7 tahun, Asy-Syafi'i telah menghafal Al-Quran 30 juz. Bahkan seluruh isi kitab Al-Muwatta, karangan Imam Malik yang berisi 7.000 hadis dihafal luar kepala. Melihat kehebatan Syafi'i, sang ibu lantas mengirimnya ke suku Huzail, sebuah suku yang memiliki bahasa Arab yang paling fasih. Di suku Huzail, Syafi'i belajar tata bahasa dan sastra Arab. Tak hanya itu, di suku inilah Asy-Syafi'i belajar memanah sebagai keahlian lainnya. Dari suku inilah Asy-Syafi'i dicatat sejarah memiliki keahlian memanah dan kemampuan sastra yang sangat baik. Syafi'i kecil semakin menyadari arti hidupnya. Ia tak mau menyia-nyiakan kemampuannya begitu saja. Maka sejak itu, Syafi'i bertekad mempelajari fikih dan ilmu-ilmu Islam. Kecerdasan Syafi'i membuktikan kegemilangannya di usia muda. Maka cukup mencengangkan ketika seorang qadhi atau hakim di Mekah yang sekaligus gurunya memberinya wewenang mengeluarkan fatwa kepada umat di usianya yang baru 15 tahun. Mendapat tempat di hati masyarakat Mekah di usianya yang masih remaja, Syafi'i tetap tak puas diri. Keinginan besar yang selalu menjadi impiannya adalah bisa berguru kepada Imam Darul Hijrah, Imam Malik di Madinah. Sang ibunda pun membukakan jalan untuknya. Karena kita bisa melihat bahwa cara Syafi'i belajar adalah satu hal yang seharusnya ditiru oleh para ahli ilmu, para penuntut ilmu hari ini. Mereka yang ingin diangkat derajatnya Allah menuntut ilmu seperti Syafi'i. Kalau kita perhatikan umpamanya salah satu kisah yang buat pelajaran, menjadi pelajaran buat kita adalah ketika Syafi'i miskin, ibunya tidak bisa memberikan harta untuk dia belajar, otomatis dia tidak cukup uang, dia tidak bisa membayar gurunya, juga tidak cukup untuk membeli peralatan belajar.
Maka ketika tidak ada peralatan untuk menulis, tidak ada papan yang digunakan untuk menulis, Syafi'i mengatakan bahwa suatu hari dia melihat ada tulang menggeletak. Buat Syafi'i, subhanallah, tak ada rotan akar pun jadi, tak ada papan yang digunakan untuk menulis ilmu, maka tulang pun tak masalah. Tulang diambil, ditulis di atas tulang ilmu itu. Dia hafal dulu, kemudian ditulis yang dia hafal di atas tulang. Tulang kalau sudah dibolak-balik penuh, maka kemudian nanti dia bawa pulang dan dia letakkan di dalam gentong yang isinya semua tulang. Tulang yang dia temukan di jalan kemudian isinya adalah ilmu ditulis. Tidak pernah ada mengeluh tidak ada kata menyerah dan mengeluh. Tidak ada. Hari ini semua sudah dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dengan semua peralatan yang ada hari ini. Tapi toh ternyata kita tidak lebih hebat ilmunya daripada Syafi'i. Karena yang tidak ada bukan fasilitas. Ilmu bukan masalah fasilitas. Ilmu adalah masalah himmah. Masalah tekad yang tinggi dari kita. Seberapa kuat tekad kita. Bukan sekedar fasilitas. Kalau fasilitas hari ini lebih hebat fasilitasnya. Syafi'i tidak punya. Tapi Syafi'i tidak pernah dia mengeluh dan berkata, saya tidak belajar karena saya tidak punya pulpen. Saya tidak belajar karena saya tidak punya kertas. Tidak sama sekali. Bahwa dengan semua keterbatasan, tetap belajar, menuntut ilmu, tetap menuntut ilmu. Ia sempat ditolak menjadi murid Imam Malik. Namun tekad besarnya berguru pada sang imam memberinya jalan bergabung dengan para murid Imam Malik di Masjid Nabawi. Masmuk Muhammad bin Idris al-Syafi'i min Makkah. Naam ya imam. Qurashiyun ant? Naam ya imam. وما جاء بك إلى المدينة؟ زيارة قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام والجلوس إليه. تعال معي إلى داري يا فتى، فوالله لتقيمن في داري ما أقمت في مدينة رسول الله. Kesolehan dan kecintaannya terhadap ilmu yang begitu dalam, serta kecerdasannya yang di atas rata-rata menarik perhatian sang guru. Apalagi Syafi'i hafal luar kepala seluruh isi kitab karangan gurunya. أعطه لغيري يفيد منه. بارك الله فيك يا شافعي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان. Tak heran jika Syafi'i mendapat perhatian khusus dari sang guru Imam Malik. Syafi'i benar-benar pelajar yang cerdas dan rajin. Ia rela berkelana berbulan-bulan demi memuaskan hasrat ilmu pengetahuan yang tak ia temukan jawabannya. Sekalipun hanya satu kata dalam Al-Quran. Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika pertama kali bertemu dengan Syafi'i yang masih sangat muda, itu Imam Malik mencoba untuk mendialogkan karena Syafi'i minta jadi muridnya, maka dimintalah Syafi'i nanti untuk membaca Muwatta yang ternyata telah dihafalnya. Ini mengagumkan seorang Imam Malik rahimahullah ta'ala, anak muda, terlihat kecerdasannya, terlihat kebaikannya, ilmunya, semangatnya. Maka Imam Malik berkata, pertama dia melihat itu, maka dia mengatakan bahwa aku melihat ada cahaya di hatimu, dan kalau kau jadi orang besar, maka jangan kau padamkan cahaya itu dengan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pelajaran buat kita yang sangat besar, bahwa untuk menjadi orang besar perlu cahaya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjadi orang besar sebagai seorang muslim dalam kehidupannya gelap, tidak ada cahaya Allah. Maka ilmu kita menjadi tidak bermanfaat. Kita tidak akan menjadi orang besar ketika kita melakukan maksiat. Maka masa depan itu ternyata bisa runtuh, bisa padam karena kemaksiatan. Maka dari itu, maka hindari semua jenis kemaksiatan, karena dengan kemaksiatan itu ternyata bisa memadamkan cahaya yang ada dalam diri kita, dan itu yang membuat ilmu kita pergi, yang setelah itu kemudian masa depan kita pun menjadi masa depan yang suram. Pada tahun 179 Hijriah, Imam Malik, guru tercinta Syafi'i, meninggal dunia. Sejak itu, Syafi'i muda mulai berkelana ke negeri-negeri Islam, belajar dan berdiskusi dengan para ulama di Mekah, Yaman, Persia, dan Baghdad. Gurunya sangat banyak, bertebaran di seluruh wilayah Islam. Pendapat-pendapatnya ia pegang teguh dan tak pernah goyah, sekalipun harus mempertaruhkan nyawanya lantaran berbeda dengan kehendak penguasa.
Di Yaman, ia sempat mencoba peruntungannya di dunia politik. Namun, Asy-Syafi'i justru terseret ke dalam lembah fitnah yang nyaris saja merenggut nyawanya. Syafi'i kemudian berkelana ke Irak dan bertemu dengan ulama besar Asy-Syaibani, seorang ulama pendamping khalifah. Kepadanya, Imam Syafi'i berguru. Di negeri ini, Syafi'i tercatat mempelajari mazhab Imam Abu Hanifah yang terkenal dengan ahli logika. Syafi'i terus mempelajari ilmu-ilmu Islam dari berbagai guru di berbagai penjuru wilayahnya. Tiada niat sedikit pun pada diri Syafi'i untuk mempertentangkan ilmu-ilmu yang ia pelajari. Dari sumber-sumber ilmu tersebut, Syafi'i justru mulai melahirkan ijtihad-ijtihad dan fatwa baru. Hingga akhirnya menjadi sebuah mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mulai menghasilkan banyak karya. Karya-karyanya menjadi panduan utama untuk masalah fikih bagi para ulama. Nama Syafi'i mulai dikenal di seluruh penjuru negeri muslimin. Namun, ia tak selamanya mendapat respon positif dari masyarakatnya. Tak jarang ia mendapat penolakan dari golongan-golongan fanatis yang tidak menerima. Namun, Syafi'i tetap teguh pada pendiriannya. Setelah tinggal di Baghdad, Irak, dan mendapat sambutan besar penduduk Baghdad, ia belajar metode hukum pada murid-murid Imam Hanafi dan banyak berdiskusi dengan Imam Hambali. Disebutkan bahwa suatu malam Syafi'i rahimahullah ta'ala menginap di rumah Imam Ahmad. Sebagai murid, Masya Allah hubungan yang sangat baik antara murid dan guru. Andai itu juga merupakan hubungan harmonis yang terjadi hari ini, maka dunia pendidikan kita akan membaik. Yang jadi masalah adalah guru tidak nyaman dengan muridnya, muridnya membenci gurunya. Maka itu kiamat pendidikan namanya. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika berkunjung malam itu, ternyata membuat penasaran putrinya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Sampai putrinya kemudian malam itu dia mengintai betul, ingin tahu apa yang dilakukan oleh imam besar yang namanya sangat terkenal, bahkan ayahnya sendiri yaitu Imam Ahmad sangat mengagumi Imam Syafi'i. Bahkan setiap hari Imam Ahmad mendoakan Imam Syafi'i. Subhanallah. Putrinya merasa ingin tahu apa yang dilakukan oleh orang sesoleh ini di malam hari. Maka disediakanlah air di bejana, yang air itu sebenarnya disediakan kalau Imam Syafi'i berkepentingan dengan air itu, terutama untuk berwudu. Karena imam besar dia akan sholat tahajud di malam hari. Ternyata sampai pagi hari Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala tidak terlihat wudu, bahkan air itu tidak dipakai. Maka esok pagi harinya maka putrinya berkata pada Imam Ahmad bahwa lihat bagaimana imam besar, ulama besar, tapi malam tidak bangun, malam tidak tahajud. Maka jawaban Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, semalam aku berbaring, begitu berbaring kemudian terlintas di benakku tentang ilmu, sebuah ilmu. Ada yang mengatakan bahwa beliau sedang memikirkan ayat-ayat dalam Al-Quran. Dari berbaring memikirkan ilmu itu kemudian mendapatkan 60 pelajaran. 60 pelajaran. Apa kalimat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala begitu mendengarkan penjelasan Syafi'i? Imam Ahmad berkata pada putrinya bahwa sekali berbaringnya Asy-Syafi'i lebih baik daripada qiyamul lail ayahmu sepanjang malam. Kalimat luar biasa. Bahwa dan ini benar. Bahkan ketika kita tahu Imam Syafi'i pun mengeluarkan sebuah kalimat dan ini benar secara syariat. Ketika beliau mengatakan bahwa berilmu, menuntut ilmu itu lebih baik daripada sholat sunnah. Kecintaan Imam Syafi'i begitu mendalam. Dimanapun ia mendengar ulama yang memiliki ilmu yang berbeda, pasti ia mempelajarinya. Maka pada tahun 199 Hijriah, saat mendengar seorang ulama besar dari suku Koptik Mesir, Imam Al-Lais memiliki pandangan berbeda dari para ahli fikih lain. Imam Syafi'i segera berangkat ke Mesir. Sayang, Imam Al-Lais sudah tiada. Bahkan tak ada catatan dari murid-muridnya. Selama 6 tahun tinggal di Mesir, Imam Syafi'i menjadi panutan dan seorang ulama yang didengar fatwa-fatwanya. Mengajar di Masjid Amr bin As di Kairo dan merevisi kembali kitab Ar-Risalah. Kitab yang kemudian menjadi rujukan ilmu hukum Islam hingga saat ini. Belajar fikih madhab Syafi'i
Dan sudah selayaknya negeri ini belajar fikih mazhab Syafi'i agar tidak hanya sekedar mengklaim bahwa negeri ini bermadzhab Syafi'i. Maka kita akan menjumpai bahwa mazhab Syafi'i itu ada namanya al-qaul al-qadim, ada al-qaul al-jadid. Pendapat Imam Syafi'i yang lama dan pendapat Imam Syafi'i yang baru. Pendapat yang lama itu beliau keluarkan dan beliau tulis di Baghdad, di Irak. Begitu beliau berpindah ke Mesir, ada beberapa pendapat beliau yang beliau ubah sehingga dikenal sebagai pendapat yang baru. Maka ini menjadi satu pelajaran lagi-lagi buat kita bahwa namanya ahli ilmu sangat mungkin berubah berfikirnya dan menunjukkan bahwa ahli ilmu tidak berhenti belajar. Dari mana Imam Syafi'i bisa mengubah pikirannya? Karena beliau menemukan hal-hal yang baru dari proses pembelajarannya. Jadi ahli ilmu asal dia berubah dengan ilmu itu bukan aib. Itu bukan aib, asal dia berubahnya karena ilmu. Ilmu diubah dengan ilmu. Bukan ilmu diubah dengan syahwat atau ilmu diubah dengan kepentingan, tapi ini ilmu diubahnya dengan ilmu. Kemudian menjadi pelajaran buat pengikutnya. Disinilah mengapa Imam Syafi'i berkali-kali menyampaikan dilarang untuk fanatisme yang buta terhadap pendapat beliau. Berkali-kali beliau mengatakan dalam berbagai macam kalimat. Di antara yang sangat terkenal adalah kalimat beliau, idza sahhal hadits fahuwa madhabi. Kalau ada hadis yang sahih maka itu madhab saya. Selama 6 tahun, Imam Syafi'i tinggal di negeri ini hingga wafatnya pada tahun 204 Hijriah. Sebuah riwayat menyebutkan, Imam Syafi'i wafat akibat serangan sekelompok orang yang fanatik terhadap salah satu mazhab. Ia terluka parah dan tak dapat disembuhkan hingga wafat di usianya 54 tahun dan dimakamkan di kawasan Kota Lama, Kairo. من يخاف لقاء الله ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي نحو عفوك سلما عسى من له الإحسان يغفر زلتي ويستر أوزاري ومن قد. Kecerdasan dan kekayaan ilmunya menerangi bumi hingga saat ini. Mazhabnya menjadi satu dari 4 mazhab dari imam-imam besar yang diikuti muslimin di seluruh dunia. Termasuk di antaranya Indonesia. Rahimahullah, Imam Syafi'i.